Yang ketiga, ma'rifatullah, jalan mengenal Allah melalui sifat. Ya, jalan mengenal Allah melalui sifat. Ini yang disebut namanya sifat 20. Sifat Allah itu 20 atau berapa Bapak Ibu? Sifat Allah itu banyak tidak hingga. Ya, sifat Allah itu banyak tidak hingga. Namun untuk mengenal, untuk mengetahui sifat Allah banyak yang tidak hingga itu dipertaruhkan ke dalam sifat 20. Sifat 20 itu ditanamkan ke dalam diri Bapak Ibu. Ini lihat, coba ke sini pahamnya ya. Loncatkan ke sini Bapak Ibu. Sifat Allah itu banyak tidak hingga. Sifat Allah banyak tidak hingga. Namun untuk mengetahui sifat Allah banyak tidak hingga itu, kenalilah namanya sifat 20. Siapa yang sudah tahu, siapa yang sudah kenal dan paham sifat 20, pasti Bapak Ibu tahu bahwa sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun di dalam sifat 20 ini. Sifat 20 itu terhimpun di dalam 4 sifat. 4 sifat. Yang mana tuh Bapak Ibu? Sifat 20 itu terhimpun di dalam 4 sifat. Pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Yang keempat, sifat maknawiyah. Jadi sifat 20 terhimpun ke dalam 4 sifat. 4 sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 4 sifat itu, ya, yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah terhimpun ke dalam 1 sifat. Ya, 4 sifat itu terhimpun ke dalam 1 sifat, yaitu sifat. Jangan wujudnya disebut dulu. 4 sifat ini terhimpun ke dalam 1 sifat. Ini keempat nih nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 4 sifat ini terhimpun ke dalam 1 sifat. Dari yang 4 ini pilih yang 1. Nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah itulah sebenarnya kesimpulan daripada 20 sifat, 4 sifat itulah ke dalam 1 sifat nafsiyah. Kita lihat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sifat nafsiyah itu adalah wujud. Wujud. Apa artinya itu? Ada. Apa yang dikatakan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah sesuatu sifat, ya, yang ada dengan sendirinya. Dia ada bukan karena diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Itulah dikatakan Allah itu bersifat wajibal wujud, wajib ada. Ada dengan sendirinya, bukan diadakan. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah apa tuh? Artinya dulu, salbiyah menafikan apa? Pokoknya nafikan lah. Menolak segala macam sifat yang tidak pantas bagi Allah. Menolak, ya, yang tidak layak bagi Allah, ditolaknya itu. Mana yang dikatakan sifat salbiyah? Kidam atau ngidam, Bu? Apa lagi? Baqa. Apa lagi? Mukhalafatu lil hawadis. Apa lagi? Qiyamuhu binafsihi. Kidam. Kidam apa artinya? Dahulu. Jadi tidak ada yang mendahului Allah.
Ya, kalau ada yang mendahului Allah, maka tertolaklah itu. Itu bukan Allah itu. Ya, kalau ada yang mendahului Allah, maka itu tertolak. Ya, karena dia tidak ada yang mendahulunya, maka disebutlah namanya kidam. Dia berdiri dengan sendirinya itu, ada dengan sendirinya. Nah, karena dia bersedia dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, maka disebut namanya bako. Bako itu apa, Bu? Kekal, ya. Tidak ada yang membinasakan, tidak ada yang mematikan. Ya, jadi Allah itu tidak ada pakai kadaluarsa. Ya, bako dia itu. Ya, kalau ada yang binasa, ada yang membinasakannya, berarti dia bukan Tuhan, tertolak itu. Nah, karena dia bako, maka dia bersifat mukhalafatu. Apa artinya itu? Berbeda dengan makhluknya. Nah, ya, dia tidak seperti yang seperti dia. Nah, itu. Laisa kamisli. Nah, dia tidak seperti yang seperti dia. Berarti yang seperti dia ada enggak? Ada. Tapi yang seperti dia itu tidaklah dia. Iya. Mukhalafatul lil itu berbeda dengan makhluknya. Ayatnya laisa kamislihi, tidak serupa dengan sesuatu. Maknanya dia tidak seperti yang seperti dia. Berarti yang seperti dia ada enggak? Ada. Tapi yang seperti dia bukanlah dia. Itu yang laisa tuh. Ya, kita belum mempanakan lagi. Kita belum memuwahidkannya lagi. Tuh. Kemudian dia qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi Allah tuh tak butuh kompromi. Allah tak pernah bergantung, bersandar kepada alam, kepada makhluk, kepada diri kita ini. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Ya, tuh. Jadi kalau ada yang menafikan, ya, akan Allah berdiri dengan sandarannya, dengan alam dan diri kita, itu tertolak dengan sifat itu. Kemudian ma'ani sifat apa? Ma'ani itu sifat yang zahir, sifat yang nyata. Nah, apa tuh? Nah, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iroda, dan ayat. Itu dia. Itu ma'ani, itu sifat yang zahir. Kemudian maknawiyah. Maknawiyah artinya sifat yang batin. Nah, sifat yang batin itu yang mana? Sami'un, apa lagi? Basirun. Kalamun atau mutakalimun? Mutakalimun, apa lagi? Alimun. Qadirun. Muridun. Hayun. Nah, hayun, hidup. Ini yang disebut namanya sifat maknawiyah. Ya. Jadi 4 sifat ini Bapak Ibu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah itu terhimpun ke dalam satu sifat namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah wujud. Wujud apa artinya? Ada. Jadi wujudnya Allah itu mutlak. Wujudnya Allah itu hakiki, tidak ada pembandingnya. Siapa yang kenal, siapa yang paham dan yang tahu bahwa Allah itu bersifat wujud, maka semua sifat ini ya sudah terhimpun ke dalam sifat yang wujud itu. Kalau dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada secara hakiki, maka yang hidup itu siapa? Ya, yang melihat, yang berkata, yang mendengar, yang berkuasa berkehendak Allah. Jadi kalau dia wujud, kama sampai memandang wujudnya, kan itu dia wujud tuh. Ya, setiap namu ada orang itu mah wujud, melihat, mendengar, berkata. Kan dia cuma yang wujud, makanya melihat dia, yang berkata dia, yang mendengar dia, yang hidup dia. Sekarang yang wujud itu yang mau orangnya, kama sampai memandangnya.
sampai memandangnya kepada diri. Sia namo diri itu insan. Sia namo insan tu Adam. Sia Adam tu Muhammad. Sia Muhammad tu Allah. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah lah diriku, diriku inilah yang wujudnya Allah. Jangan tak balik Bapak Ibu, tak boleh hanya di Fir'aun mereka. Ini memahami sifat. Maka sifat 20 itu nyata dia Bapak Ibu pada diri kita nih ya. Kalau dibuatkan gambarnya biar mudah terbayang sama Bapak Ibu ya, tergambar. Lihat, kita ambil yang ma'ani nih dengan maknawiyah. Kita lihat. Kita lihat ya. Ma'ani dengan maknawiyah. Ma'ani ini ada berapa sifat? 7. Ini sifat yang zahir. Lihat, sifat yang zahir itu nyata pada tubuh. Yang kedua sifat maknawiyah juga ada 7. Ini nyata pada ruh. Nyata pada ruh. Kita lihat Bapak Ibu. Nih. Sifat ma'ani ada 7. Tadi pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudarat, iradat, ayat. Lihat. Sama apa artinya tadi? Mendengar. Karena sama itu adalah sifat ma'ani, sifat yang nyata pada tubuh. Maka sama itu dipertaruhkan Allah kepada 2 telinga nih. Ini dia. Yang kedua, basar. Basar artinya? Melihat. Melihat itu karena sifat yang zahir, sifat ma'ani, dipertaruhkan kepada tubuh, bisa dilihat, bisa dipegang. Maka basar itu dipertaruhkan Allah kedua. Kemudian kalam. Kalam itu artinya apa tadi? Berkata. Karena dia adalah sifat yang zahir nyata pada tubuh, maka kalam itu dipertaruhkan Allah kepada mulut nih. Muncung katanya. Senyum. Kemudian ilmu. Artinya tahu, karena dia adalah sifat yang zahir, maka dipertaruhkan pada hati. Ya. Al-ilmu fisudur itu. Kemudian kudrat. Apa arti kudrat? Kuasa. Karena dia sifat yang zahir nyata pada tubuh, maka sifat kudrat itu dipertaruhkan pada tulang nih. Iradat lagi. Iradat artinya berkehendak. Karena dia adalah sifat yang zahir, sifat yang nyata pada tubuh, maka dipertaruhkan pada darah. Kemudian hayat, hidup, karena dia sifat yang zahir, maka hayat itu dipertaruhkan kepada kulit. Ini dia, pembungkus. Ini nyata nih Bapak Ibu. Ya, nyata. Kalaulah sifat ma'ani sudah nyata pada tubuh ini, ya, jika belum dimasukkan sifat maknawiyah, jika belum ditaruhkan sifat maknawiyah, belum ditiupkan, belum dihembuskan ruh, ada telinga belum bisa mendengar, ada mata belum bisa melihat, ada mulut belum bisa berkata, ada batang tubuh belum bisa dia hidup. Kenapa? Karena belum dimasukkan sifat maknawiyah di dalamnya atau ruh. Sifat maknawiyah ini ada 7 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa tadi yang pertama? Sifat maknawiyah? Sami'un. Apa lagi? Basirun. Mutakalimun. Alimun. Qadirun. Muridun dan ketika dimasukkan sifat maknawiyah ke dalam sifat ma'ani, maka barulah telinga ini bisa mendengar karena
sami'un. Baru telinga bisa mendengar itu karena sami'un. Barulah mata itu bisa melihat karena barulah mulut itu bisa berkata karena mutakalimun. Barulah hati tahu karena alimun. Baru dia kuasa karena qadirun. Baru dia bisa berkehendak karena muridun. Baru dia bisa hidup karena hayyun. Lalu siapa sebenarnya yang hayyun tuh? Ada. Siapa sebenarnya yang muridun tuh? Siapa sebenarnya yang qadirun, alimun, mutakalimun, basirun dan samiun itu? Tidak lain adalah Allah. Itu dia. Ya Allah. Inilah dia nyatanya nih, sempurnanya. Maka 14 sifat ini ya dihimpunkan, disatukan dengan satu sifat, namanya sifat apa? Untuk menghimpun 14 sifat ini dihimpun ke dalam satu sifat, namanya sifat wahdaniyah. Wahda. Jadi sifat wahdaniyah itu untuk menyatukan, menghimpunkan sifat yang zuhir dengan sifat yang batin. Itu yang disebut namanya sifat wahdaniyah. Disatukan dia. Berapa itu semuanya sudah disatukan? 15 kan? Nah, 15 sifat. 15 sifat ini yang disebut sifat apa? Rahmatan lil alamin. Itu dia. 15 sifat itu sifat yang rahmatan lil alamin. Kenapa rahmatan lil alamin? Karena dia memandang dengan basirnya Allah. Dia mendengar dengan sami'nya Allah. Ya, dia berkata dengan mutakallimnya Allah. Dia hidup dengan hayyunya Allah. Itulah dia menjadi rahmat. Ya. Jadi rahmat itu karena dia petaruh sifat Allah. 15 sifat ini bergantung kepada 5 sifat zat, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Itu dia. 15 sifat itu bergantung dia kepada 5 sifat zat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Ya, itu maksudnya. Jadi yang 15 ini yang dikatakan sifat, yang 5 ini yang disebut namanya zat. Sifat bergantung kepada zat. Zat berdiri dengan sendirinya. Maka 15 sifat ini bernamalah dengan Muhammad. Yang 5 sifat ini yang disebut zat bernamalah Allah. Maka jangan dipisahkan Allah dengan Muhammad, jangan diceraikan sifat dengan zat. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad karena Allah. Nyatanya zat karena sifat, nyatanya sifat karena zat. Satu dia itu. Maka itu yang disebut namanya Ahmad, itu yang batin. Muhammad yang zahir. Ya, nah, lihat Ahmad dan Muhammad. Ahmad ini diri yang batin, Muhammad diri yang zahir. Ahmad itu hurufnya apa tuh? Alif, ha. Apa lagi? Mim, dal. Lihat alif ha ini, inilah Allah. Alif itu awalnya Allah, ha itu akhirnya Allah. Dalam lafaznya Allah. Sedangkan mim dal ini adalah Muhammad. Mim ini awalnya Muhammad dan ini akhirnya Muhammad. Jadi Allah dan Muhammad. Zahir batin tuh. Ya. Nah, itu Ahmad sempurna dia. Ya, maka Muhammad ini yang zahir. Nah, kenalah itu. Dia yang Ahmad, dialah yang Muhammad. Dia yang memuji, dia pula yang dipuji. Dialah yang memuji dirinya sendiri, tidak ada siapa-siapa itu. Itu yang dikatakan yang memuji,
itulah yang dipuji, yang disembah, itulah yang disembah. Maka dijazamkan di dalam hati al-abid wal ma'bud wahid. Artinya al-abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dengan yang disembah satu. Itu yang Allah maksud, ya. Wa ya'buduni hadza siratim mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Nah, kalau tidak paham Bapak Ibu, ya, yang menyembah dan yang sembahannya dia, jangan sampai ada keakuan diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang menyembah. Kalau Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu yang menyembah, maka dipertegas oleh Allah, fawailul lil musholin. Neraka wil bagi orang yang sholat. Neraka wil bagi orang yang sholat. Maksudnya bagi orang yang merasa dirinya lah yang berbuat padahal dirinya tidak ada. Jadi supaya kita tidak kena neraka wil, jangan ada diri yang merasa sholat. Nah, yang Ustaz katakan tadi, diriku bukanlah diriku. Nah, walaupun diriku ada, tapi adanya diriku bukanlah kenyataan wujud diriku, namun kenyataan diri Allah. Allah lah yang diriku, diriku inilah yang wujud Allah itu. As itu menafikan dia. Itu yang dimaksud pandang Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Jangan melihat dan memandang apa yang ditengok oleh encik mata. Apa maksudnya itu? Pandang Allah, apa yang dilihat dan dipandang oleh mata. Tapi jangan memandang dan melihat apa yang dilihat oleh encik mata. Kalau dipandang dan dicari oleh encik mata, yang nampak apa? Mik. Tapi pandanglah Allahnya, apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang apa yang dilihat oleh mata, tapi pandanglah Allahnya, apa yang dilihat dan dipandang oleh mata. Itulah yang hakiki basyirah tuh. Itu maknanya, man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Siapa yang bisa memandang kepada sesuatu lalu dia tidak bisa memandang Allah pada sesuatu, maka pandangan itu berdosa. Padahal Allah itu sudah meliputi. Kalau Allah meliputi itu Bapak Ibu, di situ letaknya kita menafikan Allah, bahwa Allah itu tidak mengambil tempat. Jadi kalau kita katakan Allah di langit, ya Allah di bumi, Allah di dalam diri, aketek banala Tuhan tuh. Ya, kalau Allah di langit, sebelum langit diciptakan Allah, Allahnya berada di mana? Allah ciptakan langit, Allah ciptakan aras, lalu Allah bersemayam di langit dan di aras. Kan gitu. Nah, sekarang sebelum aras dan langit diciptakan Allah, Allahnya bertempat di mana? Jadi jangan dikatakan Allah itu mengambil tempat. Kalau Allah mengambil tempat, maka jatuh kita kepada syirik. Ini yang disebut mujassimah. Jadi gimana caranya? Allah mengatakan dirinya bi kulli syai'in muhit. Nah, ini lihat. Bi kulli syai'in muhit. Dia itu meliputi segala sesuatu. Ya, artinya apa? Allah tidak di aras, Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak kiri kanan, tidak dalam dan tidak luar. Tapi Allah itu meliputi atas bawah, kiri kanan, luar dalam. Maka tidak ada ruang dan waktu yang tidak ada Allah. Disitulah letaknya. Allah itu meliputi segala sesuatu, walaupun dia berbeda dengan sesuatu, namun dia nyata pada sesuatu, karena yang menjadikan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Subhanallazi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, namun dia nyata pada sesuatu. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu, padahal dia wujud pada sesuatu.
Maha suci Allah yang menciptakan sesuatu, padahal yang menciptakan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Itu muwahhid namanya, mengesakannya. Itu maknanya, ya. Dia tidak seperti yang seperti dia. Walaupun dia tidak seperti yang seperti dia, namun hakikatnya dia juga. Nah, jadi memandang itu satu, tidak kemana-mana. Ya. Jadi kalau dia yang menciptakan nur, sebenarnya yang menciptakan nur itu yang jadi nur. Ganti sebutan aja Bapak Ibu. Artinya ganti sebutan, dia menamai dirinya Nur. Dia menamai dirinya Muhammad, dia menamai dirinya Adam, dia menamai dirinya insan. Maka kenalilah insan, kenalilah Adam, kenalilah Muhammad, pasti kita kenal dengan dirinya. Ya. Kalau benang sudah jadi kain, perlukah Bapak Ibu ya mencari-cari benang lagi? Enggak. Kenapa tak perlu lagi? Karena sudah jadi kain. Kain itulah yang benang. Itu dia. Kalau kain sudah menjadi baju dan sarawak, perlukah Bapak Ibu mencari-cari kain lain? Enggak. Kenanya alam jadi sarawak. Tengok baju, tengok sarawak. Ketika menengok baju dan sarawak, yang nampak kain. Tengok kain, yang nampak benang. Itu cie wujudnya tuh. Maka sesuatu itu yang disebut namanya Muhammad. Alam ini disebut namanya Muhammad. Kalau alam namanya Muhammad, kalau sesuatu itu namanya Muhammad, siapa yang memandang Muhammad pada segala sesuatu sudah sama memandang Allah. Ya. Maka tak perlu Bapak Ibu mencari-cari Allah, kenalilah Muhammad. Siapa yang sudah kenal Muhammad dan berjumpa dengan Muhammad, sudah kenal dan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Muhammad itulah yang Allah. Esahkan di situ Bapak Ibu. Ini mengenalnya melalui sifat. Kemudian memfanakan diri. Nah, dua lagi. Fana. Nah, apa arti fana? Fana itu lebur ma indakum yanfadu. Wa ma indallah baqi. Apa artinya nih? Ma indakum, apa yang ada pada sisimu, yanfadu, tidak ada. Apa yang ada pada sisimu, wujud, melihat, mendengar, berkata, itu sebenarnya itu yanfadu, nggak ada. Ya, kalaupun ada namanya nisbi. Ya. Walaupun zahirnya melihat, tapi sebenarnya buta. Walaupun zahirnya mendengar, tapi sebenarnya tuli. Apa yang ada pada dirimu, yang kamu merasa itu ada, sebenarnya ada kamu itu nggak ada. Tuh yanfadu. Wa ma indallah, dan apa-apa yang di sisi Allah itulah yang abadi, kekal. Jadi bagaimana cara memfanakannya? Nah, lihat. Jalan untuk mengenal Allah yang keempat dengan cara memfanakan diri. Diri Bapak Ibu, nih, diri Bapak Ibu itu, nah lihat, ada unsurnya, tubuh, hati, apa lagi? Ruh, apa lagi? Sir. Lihat memfanakannya. Fanakan tubuh ke dalam hati. Ya, fanakan tubuh ke dalam hati, maka kelihatanlah hati yang berbuat. Sekarang fanakan pula hati ke dalam ruh, maka kelihatan pula ruh yang berbuat. Fanakan ruh ke dalam sir, maka nyatalah sir yang berbuat.
nyatakan sir, fanakan sir ke dalam zat, maka nyatalah zat yang berbuat. Maka nyatalah kudrat dan iradat zat. Ini lihat, nyatalah kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatan sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, maka terlihatlah ruh yang berbuat. Nyatanya ruh pada hati, maka terlihatlah hati yang berbuat. Nyatanya hati pada tubuh, maka kelihatanlah tubuh yang berbuat. Sekarang kita fanakan dia dalam pandangan i'tiqad kita. Apa yang diperbuat oleh tubuh bergerak dan dia melihat dan mendengar sebenar-benarnya tidak lain nyatanya perbuatan zat. Ini dia. Seorang lagi, apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenar-benarnya nyatanya perbuatan zat. Nah, jadi memandangnya itu sehabis-habis pandang, ya, mengawaknya tuh sehabis-habis kawak. Udah, betul-betul yang terpandang, yang tertilik dalam pandangan hati dan jiwa kita itu tidak lain zat itu semata-mata yang berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi kita perlu melakukan tarki wa tanazul itu selalu. Nah, tarki itu, apa yang katakan tarki wa tanazul? Tarki itu dari bawah ke atas. Kalau zat ke tubuh, namanya tanazul. Itu memandangnya. Ya, coba kita ulang lagi. Nyatanya gerak tubuh karena nyatanya gerak hati karena ruh. Nyatanya gerak ruh karena sir. Nyatanya gerak sir karena zat. Nyatanya gerak kudrat dan iradat zat pada sir, maka kelihatan sirlah yang berbuat. Nyatanya gerak sir pada ruh, maka nyatalah ruh yang berbuat. Nyatanya gerak ruh pada hati, nampaklah hati yang berbuat. Nyatanya gerak hati pada tubuh, maka nampaklah tubuh yang berbuat. Sekarang kita fanakan dalam pandangan batin kita, i'tiqad kita. Apa sebenarnya yang diperbuat oleh tubuh, bergerak, ya, berjalan, duduk dan diam, melihat dan mendengar, berkata, itu sebenarnya nyatanya perbuatan gerak zat. Apa dasarnya itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu zahir batin dan apa-apa yang kamu perbuat. Itulah maknanya yang dikatakan oleh Nabi, la tataharrakun zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak benda sebesar zarah kalau tidak nyatanya kudrat iradat Allah itu semata-mata. Disitulah kita paham diri kita itu tidak ada la haula wala quwata illa billah. Maka pada saat Rasulullah dengan kaum muslimin, ya, terdesak mundur oleh orang-orang kafir, maka disitulah turunlah perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengambil segenggam pasir yang bercampur batu untuk dilemparkan kepada orang kafir tadi. Apa firman Allah kepada Rasul? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau yang melempar, hai Muhammad, ketika engkau melempar, tapi akulah, hai Muhammad, yang melempar pada saat engkau melempar. Bisakah Rasulullah melempar kalau tidak ada kudrat? Kalau tidak ada iradat? Kalau tidak ada sama basar, kalau ilmu kudah hidayah? Tidak bisa. Dia melempar karena ada kudrat. Nah, siapa kudrat? Kudrat itu aku, kata Allah. Aku yang kudrat. Maka zahirnya Muhammad yang melempar, pandangan zahir nampak Muhammad, pandangan batin nampak Allah. Maka pandanglah Allahnya pada saat melempar. Pandang Allahnya. Situlah geraknya itu.
Itu yang dimaksudkan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Kul kullu. Itu dia. Kul kullu min indillah. Apa artinya nih? Katakanlah hai Muhammad, tiap-tiap sesuatu itu datang dari aku, kata Allah. Aku yang melempar, tidak ada dirimu. Itu maksudnya Tuhan. Tak ada siapa-siapa, aku cuma yang ada. Ini mempanahkan namanya, menafikan diri. Nah, sekarang jalan ma'rifatullah yang terakhir. Jalan yang terakhir adalah jalan yang paling mudah. Ya, jalan yang paling senang. Ya, jalan yang paling laju, jalan yang paling cepat, itulah dengan jalan mengenal nur. Nah, kita lihat lagi. Nih, terakhir. Ya, nur. Allah itu kan batin, Bapak Ibu. Batin apa artinya? Tersembunyi. Walaupun Allah itu batin tersembunyi, namun dia ada. Namun dia wujud. Ketika Allah ingin mengenal dirinya, ketika Allah ingin menyaksikan dirinya, maka dia menzahirkan dirinya. Nah, ketika dia menzahirkan dirinya, maka sesuatu yang zahir dari dirinya itu disebut namanya dengan nur. Nah, nur inilah tempat memandang diri Allah. Ya, kalau tidak ada nur, maka Allah itu belum bisa dikenal. Kalau tidak ada nur, Allah tak bisa dilihat dan disaksikan. Baru Allah bisa dikenal, dilihat dan disaksikan setelah dia menzohirkan dirinya, mentajalikan dirinya berupa nur, barulah dia bisa dikenal dan disaksikan. Sekarang nur itu sudah jadi batang tubuh Bapak Ibu. Sekarang nur itu sudah menjadi sekalian ruh Bapak Ibu. Tubuh kita ini asalnya nur. Ruh kita juga asalnya nur. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap sesuatu, tiap-tiap tubuh, tiap-tiap ruh kembalikan kepada asalnya. Dia nur. Nur ini tempat memandang dan menyaksikan Allah. Nur ini tempat melihat Allah. Sekarang nur itu jangan Bapak Ibu cari lagi. Nur itu sudah jadi batang tubuh. Nur itu sudah jadi roh. Kalaulah nur itu sudah jadi batang tubuh dan roh, maka sebenarnya tubuh dan roh kita inilah yang dikatakan nur. Siapa namanya? Itulah yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad itulah sempurnanya tempat memandang Allah. Kalaulah Muhammad itu tempat sempurnanya memandang Allah, siapa Muhammad itu? Muhammad itulah zohirnya Allah. Muhammad itulah wujud dirinya Allah. Muhammad itulah batang tubuhnya Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Muhammad, zahirnya Allah, batang tubuhnya Allah, wujud dirinya Allah, maka sempurnalah pengenalan Bapak Ibu mengenal Allah. Itu yang dimaksud, yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Umar. Wahai Umar, atadri man anak? Wahai Umar, tahu enggak engkau siapa aku sebenarnya? Karena Umar tidak mampu memberi jawaban kepada Rasul. Apa jawaban beliau kepada Rasulullah? Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Aku tak tahu siapa engkau sebenarnya ya Rasulullah. Maka ketika itulah Rasulullah mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul. Umar, siapa yang mampu memandang diriku,
maka dia sudah mampu memandang Allah. Man ro'ani faqad ro'aul haq. Siapa yang memandang diriku sudah sama memandang Allah. Maka ketika itulah bertanya lagi siapa sebenarnya engkau ya Rasulullah? Kenapa memandang engkau sudah sama memandang Allah? Siapa sebenarnya engkau ya Rasulullah? Ana Ahmad Bilal Mim. Aku ini Ahmad tidak memakai huruf mim. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya jadi apa? Ahad. Ahad itu apa artinya? Satu. Esa. Siapa yang Esa itu? Allah. Inilah nyatanya Allah itu. Inilah kezahiran Allah itu. Akulah kezahiran Allah itu. Itu maksudnya. Jadi rahasia Muhammad itu tidak lain adalah rahasianya Allah. Nyata sempurnanya Bapak Ibu. Nah, memandangnya. Ya. Ini nur. Sekarang kita sudah mengenal Allah itu zahir dan batin. Ya. Kalau Allah itu sudah sempurna zahir dan batin, lalu zahirnya berupa apa? Dan batinnya juga berupa apa? Kan Allah sudah zahir batin nih. Kalau Allah sudah zahir batin, zahirnya berupa tubuh jasmani, batinnya berupa rohani. Maka himpunan, kumpulan, perpaduan tubuh dengan ruh, ini yang disebut namanya dengan insan. Insan itu sirri wa ana sirruhu. Insan itulah rahasia diriku dan akulah rahasia insan itu. Man arafa nafsahu bil fana'i faqad arafa rabbahu bil baqa'i. Siapa yang sudah kenal bahwa dirinya telah fana, hapus, maka kenal ya dia Tuhannya. Tuhan itulah yang baqa, yang wujud dengan sendirinya. Anda paham Bapak Ibu? Dia yang zahir, dia yang batin. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Maka apa kata Rasul sebagai penutup kaji? Man arafallah fahuwallah. Siapa yang sudah kenal Allah, maka dialah Allah itu. Kalau dia sudah kenal ya Allah itu adalah dia, adalah dirinya. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah bahwa Allah itu adalah dirinya, maka keluhlah lidahnya. Jangan ada pengakuan-pengakuan di situ, aku Tuhan. Ya, antok dan diam selalu Bapak Ibu. Maka kesempurnaan paham, kesempurnaan ma'rifat, kesempurnaan pengenalan, kesempurnaan menyaksikan itu adalah diam. Diam di dalam paham. La sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada suara, tidak ada huruf, melainkan yang nyata fiilnya, asmanya, sifatnya dan zatnya. Inilah dia. Nah, jangan disebut juga lagi. Kalau disabi hijau tuh belum paham namanya leda. Jadi supaya paham ani yang salah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.